Lalu di yang keempat, teman-teman, kaffu baqiyatil jawarih anil asam. Nah, lanjut ke nomor 4-nya. Bagus ya PDF-nya, Sidi Musa. Bersih. Yang keempat, menjaga selain dari anggota yang tadi, berarti semuanya baqiyatil jawarih, semua anggota tubuh, anil asam dari dosa, minal yad wal rijl anil makarih, baik itu tangan, kaki, dan lain-lainnya dari semua yang dimakruhkan. Ya, wa kafful batan anis syubhat waqtal iftar, ditambahkan oleh beliau, lalu menahan perut agar tidak makan sesuatu yang hukumnya masih syubhat, apalagi haram di waktu iftar. Bagaimana tidak ya? Masa menahan diri dari yang halal, ntar berbukanya buka dengan yang syubhat atau yang haram. Nah, al-haram, nah ini loncat ke bawah. Al-haram musammun muhlikun lid-din. Teman-teman, makanan haram kalau udah masuk ke badan, itu akan jadi racun. Dia akan mengajak terus ya. Muhlikun lid-din, akan merusak. Wal halal dawa'un yanfa' qaliluhu yanfa'u qalilahu wa yadur katsira. Ya, kalau boleh dibaca tamyiz, boleh dibaca juga fa'il ya. Yanfa' qaliluhu wa yadur katsiru. Sedikitnya bermanfaat ya, banyaknya juga bermudarat. Bayangkan halal itu banyak aja bermasalah, apalagi yang haram ya. Wa qasdus shaumi taqliluhu, maksud dari puasa adalah menyedikitkannya, teman-teman. Maka beliau menyebutkan sebuah hadis ini sahih ya. Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Ya. Betapa banyak orang puasa dan dia tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Hadis ini kan banyak teman-teman ya, sebanyak itu Imam Ghazali hafal loh ya. Beliau hafal ayatnya, hafal hadisnya, meskipun hadisnya ada yang dhaif, beliau memakai standar boleh beriktibar dengan hadis yang dhaif ya. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh Imamuna Al-Hafiz Al-Faqih An-Nawawi ya, yang mengarang syarah Muslim, kemudian kitab-kitab lainnya. Riyadhus Shalihin ya. Wal khamis, yang kelima, alla yastakthir min at-ta'amil halal waqta al-iftar. Menyempurnakan dengan nomor 4 tadi, Imam Ghazali mempertegas puasa orang yang khusus ini ada karakternya yang kelima, yang bagian bawah ya. Alla yastakthir, tidak memperbanyak makan yang halal pada waktu iftar. Bihaitsu yamtali' jawf. Apa standarnya? Banyak itu perut kita jadi penuh gitu. Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Kenapa? Ruang yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa taala adalah ruang perut yang dipenuhi oleh makanan meskipun itu halal. Ya. Nah, ini ada di riwayat Imam Tirmizi dan riwayatnya hasan ya. Wa kaifa yustafadu minas shaumi fa huwa aduwullahi ya, wa kasrus syahwah. Bagaimana mungkin begitu lafaznya? Fahuwa, itu kayaknya ada ketinggalan. Saya apa Pak? Oh ya, ada nggak qahrun di situ? Aduwillahi wa kasrus syahwah. Fahuwa qahru aduwillah, gitu yang tepat ya. Maka dia adalah sesuatu yang bisa mengalahkan musuh Allah, wa kasris syahwah, dan bisa melemahkan syahwat. Idza tadaraka as-sha'im inda fitrihi ma fatahu dhahwata nahari wa rubbama yazidu alayhi fi alwan at-ta'am ya. Bagaimana mungkin seorang yang mengambil faedah dari puasa itu bisa melemahkan musuh Allah, setan, bisa memecahkan kekuatan syahwat, lalu ketika dia fitr, ketika dia berbuka dengan makanan yang fi alwani ta'am, makanan yang beragam. Kayaknya Indonesia banget ya.
kita banget deh. Tapi kalam Imam Ghazali ini menunjukkan bahwa dari dulu udah begitu, ya. Khusus untuk anak-anak, teman-teman, memang perlu hiburan buat mereka. Mereka dijanjikan kalau kamu puasa nanti dibuatin makanan enak, itu nggak apa-apa. Tapi untuk kita-kita yang sudah mulai agak dewasa, ya, kalau emang merasa udah dewasa, ya, ini mulai harus dikurangi. Hatta istamarrat al-adat bi an tudakhir bi an tudakhkhar jami'ul at'imah di Ramadan fayukal min al-at'imah fi ma la yukal fi iddati ashhur. Jadi ternyata teman-teman sama juga, ya. Di masa beliau ini itu berlanjut kebiasaan, sudah lama kebiasaan itu terjadi, an tudakhkhar jami'ul at'imah di Ramadan. Orang memang prepare untuk makanan banyak di bulan Ramadan, sehingga yukal minal at'imah, dimakanlah makanan yang biasanya di bulan-bulan lain nggak dimakan, tapi di bulan puasa dimakan. Secara hukum adi, ini boleh, hukum fikih nggak ada masalah, teman-teman. Tapi untuk hukum qalbu, hukum khusus, ini agak masalah, ya. Ini maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Wa ma'lum anna maqsudahu shaum al-khawa wa kasrul hawa litaqawwin nafs ala taqwa, ya. Jadi maksud dari puasa itu, ya, tidak lebih daripada menguatkan jiwa supaya masuk ke ranah ketakwaan. Wa idza dufi'atil ma'datu min dhahwati nahari ila al-'isha hatta hajat shahwatuha wa qawiyat raghbatuha summa ut'imat min al-lazzat wa ashba'at zadat lazzatuha wa tada'afat quwwatuha wa ba'asa min asyahawat ma 'asaha kana raqidatan law tarakat ala 'adatiha. Jadi beliau ingin jelasin bahwa kalau makanan itu kita masukin terus, kita kasih, kita manjain perut ini, yang tadinya syahwat kita udah lemah, setan kita sudah mulai kelepek-kelepek, ya. Tapi dengan kita manjain lagi dengan kelezatan, kenyang, dan segala macam, maka tada'afat quwwatuha, kekuatan syahwat akan berlipat kembali. Syaitan akan mampu bercocok tanam lagi di situ, ya. Itu maksud beliau. Lalu beliau mengatakan, ini boleh ditandai, ya. Faruhus sawmi wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan fil 'audi ila syurur. Nah, ini boleh jadi apa? Ditandain. Ruhnya puasa, spiritnya puasa apa? Dan sirnya tad'iful quwa. Melemahkan kekuatan yang menjadi media syaitan untuk bekerja, ya. Apa kerjanya? Fil 'aud ila syurur, mengembalikan kita kepada keburukan. Wala yahsula dzalika illa bittaqlil. Ini tidak mungkin didapat kecuali dengan menyedikitkan, menyederhanakan makan, ya. Wa huwa ya'kul aklatahu allati kana ya'kuluha kullailatin law lam yasum. Sebagaimana kita sebelumnya makan standar, ya begitu aja kalau makan malam. Ini standarnya. Tapi kalau kayak mengkubu-kubu, ya kayak mau balas dendam, ini yang kemudian beliau mengatakan di ujung paragraf, falayyantafi'a bisawmih, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari puasanya. Nah, begitu juga beliau mengatakan di ujung situ apa? Bal minal adab alla yuksira an-nawm bin nahar hatta yahussa bil jaw wal 'atash wa yastash'ir dha'f al-quwa fayasfu 'inda dhalika qalbuhu wa yastadimu fi kullatin qadaran min dha'f. Jadi tidak banyak-banyak tidur di siang hari, ya. Sehingga dia tidak kehausan juga, tidak merasa kehausan waktu bangun, ya, dan merasa lemes, ya. Jadi tidurnya gimana? Tidurnya tidur seperlunya aja, ya. Lalu langsung lanjut saja ke bagian setelahnya, ya. Fa'asa asyaitan alla yahuma ala qalbi fayanzur ila malakutis sama. Maka kalau kita kuat nih, kita kuat menjaga ini, nggak banyak tidur, teman-teman, ini ada kata kunci di sini, kunci-kunci ilmu para wali. Bisa saja syaitan alla yahuma ala qalbi,
tidak meliputi kolbunya, fayanzur ila malakutis sama. Tanpa dia sadari, dia bisa melihat alam malakut di langit. Ya, ini langsung lanjut ke bawah. Fa'asa syaitan alla yahuma ala qalbi fayanzur ila malakutis sama. Wa lailatul qadri ibaratun anil lailati allati yankashif fiha syai'un min al-malakut wa huwa al-murad bi qawlihi tabaraka wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu sebabnya teman-teman, beberapa ulama kita dia bisa mengerti kapan Lailatul Qadar sebelum saatnya. Kenapa? Karena dia berpuasa lahir dan batin, sehingga tanpa dia sadari ataupun dia sadari, Allah izinkan kolbunya, basirahnya tembus ke malakutis sama. Kenapa? Karena yang menutupi itu adalah syaitan. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis samawat. Ini hadisnya hasan ya. Seandainya setan tidak meliputi kolbu manusia, tentu mereka akan mengakses malakut langit. Dan yang keenam, teman-teman dimakan Allah, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan muttariban bainal khawfi war raja. Kolbunya tetap tetap digantung ya, tetap antara harap, antara cemas. Harap diterima, cemas puasa kita ditolak. Kenapa? Karena mata udah berbuka, telinga udah berbuka, tapi kita harap Allah Maha Pengampun. Nah, itu maksud beliau. Idh laysa yadri kayuqbal sawmuhu fahuwa minal muqarrabin. Karena dia nggak tahu pada hakikatnya, kecuali dia diberitahu, diilhami. Ya. Apakah puasanya diterima sehingga dia menjadi muqarrabin atau tidak, sebaliknya, ya, minal mamqutin. Ya. Berdasarkan ini teman-teman, nah disebutkan di kisah ini, faqad ruya 'anil Hasan bin Abdul Hasan al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhakun, ya. Jadi beliau ini Imam Hasan al-Basri, murid Sayyidina Ali, wafat tahun 110 Hijriah, melewati murid-muridnya. Kaum di situ murid-muridnya ya. Wa hum yadhakun, mereka ketawa terbahak-bahak. Faqala, maka beliau berkomentar, innallaha azza wa jalla ja'ala syahr Ramadan mitmaran li khalqihi yastabiquna fi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu fatakhallafa aqwamun fakhabu fal'ajab kullu al'ajab lidhahik al-la'ib fil yawm alladhi faza fi as-sabiqun wa khafa bil mubtilun. Jadi beliau ingin mengatakan ke murid-muridnya, hei kalian, ini bulan mulia. Orang yang sungguh-sungguh di bulan ini tidak menghabiskan waktu untuk berleha-leha, ad-dhahik al-la'ib, cuma main-main, maka mereka fazu, mereka menang ya. Kalau enggak ya khabu. Maka beliau mengatakan fal ajab kullal ajab, sungguh aneh dan sangat aneh. Kalau kita nyebut sekarang aneh bin ajaib ya. Kepada orang yang ad-dhahik al-la'ib fil yawm alladhi faza fi as-sabiqun. Kok masih main-main di bulan yang sempit cuma 30 hari atau 29 hari, yang mana di bulan ini orang terdahulu mendapatkan kemenangan yang banyak ya. Wa khaba fihil mubtilun, dan sebaliknya merugi orang-orang kebanyakan juga ya. Amma wallahi law kushifa al-ghita' lan lashtaghala al-muhsin bi ihsa'i wal musii'u bi sa'atihi. Demi Allah, seandainya dibukakan kasyaf kepada kita, tentu orang-orang yang muhsin, yang berbaik akan bertambah baik, orang yang berbuat kejahatan akan sibuk dengan bertobat dari kejahatan ya. Kana sururul maqbul yushghiluhu 'anil la'wa hasratil mardud tasuddu 'alaihi bab ad-dhahab ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya. Lalu baru di bawah beliau menjelaskan tentang fa'alam anna fuqaha az-zahir yasbutuna syurut az-zahir bi adillatin hiya ad'af min hadhihi al-adillati allati awradnaha fi hadhihi syurut al-batinah. Jadi ahli fikih yang zahir menyebutkan syarat-syarat syarat-syarat berpuasa itu ad'af. Tadi saya keliru menerjemahkan ya, ad'af ini lebih lemah daripada yang kami kemukakan, kata Imam Ghazali. Bukan ad'af berlipat ganda ya. Kenapa? Kalau bagi ahli zahir cukup niat di malam hari menahan dari
makan dan minum dan syahwat. Selesai. Apakah begitu tujuan Nabi? Kan enggak, itu baru zahir. Maka beliau mengatakan harus lebih dari itu. Ya. Ya. Fuqaha zahir menetapkan syarat yang dengan dalil-dalil yang lebih lemah ya daripada yang akan disebutkan ya, lebih kurang ya enggak. Kenapa? Karena mereka tidak memasukkan persoalan menggunjingkan orang, mengata-ngatai orang, itu bagi mereka tidak dimasukkan sebagai sesuatu yang merusak puasa. Walakin laisa ila fuqaha az-zahir min al-taklifat illa ma tayassara ala umil ghafilin. Cuma kalau mau berhusnuzon ya sudah. Ahli fikih yang zahir ini tugasnya ya untuk mengurus amalan umumil ghafilin al-muqbilin ala dunya ad-dukhul tahtahu. Ya, ngurusin umumnya orang-orang yang lalai yang hatinya masih minat kepada dunia gitu. Fa amma ulamaul akhirah, adapun ulama akhirat, fa ya'nuna bisihhatil qabul bisihhati al-qabul wa bil qabul al-wusul ila al-maqsud. Maka ulama akhirat berbeda, mereka nggak cukup biar puasa sah, tapi harus sampai kepada qabul. Allah terima. Kalau Allah terima, wusul lah. Kalau sudah wusul, sampailah maksud. Teman-teman, pembagian ulama zahir, ulama ulama dunia, kepada ulama akhirat, itu bukanlah perkataan Ghazali saja. Imam Ghazali bukan orang pertama, beliau justru yang mempopulerkan apa yang tadi sudah dibahas oleh Imam Abu Thalib Al-Makki. Maka ini dapat dikata-katain sebenarnya, cuma karena kita lagi puasa ya kita tahan diri lah. Said Imran yang mentahqiq Darul Hadis yang saya punya yang ini, dia mengatakan apa? Ini la yasbiq alaihi ahad ilahi ahadun. Di halaman 309 dia kasih bintang 3, di bintang 3 dia mengatakan pembagian ulama zahir dan batin, ulama zahir dan ulama akhirat yang tepat ya, bukan batin. Lam yasbiq ilaihi ahad. Tidak ada seorang pun yang pernah membahas seperti itu. Ini kata si Said Imran. Ternyata dia salafi, teman-teman. Ini ketahuan ya. Lalu dia mengatakan kecuali sufi yang batin yang dhalah, sufi yang sesat. Berarti dia berani menyesatkan Ghazali karena membagi itu. Lalu untuk apa dia mentahqiq kitab ini kalau dia menganggap Imam Ghazali sesat? Ya. Lalu dia nggak baca. Ya, 2 abad, 3 abad sebelum Ghazali ada Abu Thalib Al-Makki menulis kitab Qutul Qulub, membagi kepada 2 hal ini, ulama dunia, ulama al-akhirah. Ulama dunia ini ulama zahir, lalu ulama al-akhirah, ulama batin. Dia nggak ngerti, dia bilang nggak ada. Ini karakter mereka nih, teman-teman. La yasbiq ilaihi ahad. Ya, semoga Allah menutup aibnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian Imam Ghazali mengatakan wa yafhamun. Jadi setelah menyebut kata maksud wa yafhamun annal maqsud min as-shaum at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wa huwa as-samadiyah. Jadi kalau udah paham puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari makhluk-makhluk Allah sehingga gak butuh kepada Allah. Gak butuh kepada makhluk Allah. Nah, Allah itu kan as-samad. Semua makhluk-makhluk butuh kepadanya, tapi dia nggak butuh ke makhluk. Nah, ketidakbutuhan, ketidakperluan, ketidakhajatan Allah kepada makhluk itulah yang disebut dengan akhlak samadiyah. Ya, ini yang mau ditiru, yang pantas bagi kita tiru. Apa yang pantas kita tiru? Supaya kolbu ini tidak bertaluk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut samadiyah, bukan meniru kita menjadi Allah, bukan begitu ya, teman-teman. Wa yafhamun wal iktida' bil malaikah fil kaffi anis syahwat. Puasa itu selain samadiyah, ini makamnya tinggi. Minimal malakiyah, mengikuti malaikat yang tidak cenderung kepada syahwat bihasabil imkan, ya, semaksimal mungkin. Fa innahum munazzahuna syahwat. Malaikat itu kalau masuk ke tempat maksiat kan dia nggak minat sama maksiat. Nah, itu maksudnya. Wal insan ratbatuhu fawqa ratbatil bahaim. Kata Imam Ghazali, manusia itu tingkatannya di atas tingkatan hewan. Liqadratihi binurul aqli ala kasri syahwati. Karena dengan akalnya dia sanggup mengalahkan syahwatnya. Tapi duna ratbatil malaikah.
dia di bawah malaikat listilah syahwat, karena syahwat masih membelenggunya. Wa kaunu mubtala bimujahadat. Jadi ini khusus untuk manusia biasa sebenarnya, kayak kita ini. Imam Ghazali mengatakan kita ini di atasnya hewan, tapi di bawahnya malaikat, gitu. Tapi teman-teman, para nabi, para aulia, syuhada itu di atasnya malaikat. Ya, mereka lebih tinggi dari malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya gampang sekali. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, masih juz pertama, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Adam, ajarkan ke malaikat, ya. Kabarkan itu ke malaikat. Maka Adam menjadi gurunya para malaikat. Allah mengajarkan ilmu asma' kepada Sayyidina Adam, tapi tidak mengajarkan kepada malaikat. Lalu kita munasabahkan dengan surah Al-Mujadalah, ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Nabi Adam Allah angkat menjadi gurunya para malaikat. Nah, maka para nabi, teman-teman, para nabi jika punya pewaris wali, wali ini bisa ngajar di kalangan alam malakut, bisa ngajarin malaikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ziyadat saja, ya. Sampai ke belakang sudah tidak terlalu banyak yang beliau jelaskan, sudah sama dengan yang saya sebutkan barusan. Tapi ada kalimat penting di tengah penjelasan beliau tentang mendekat kepada Allah. Apa kata beliau? Fa inna syabi minal qarib qaribun wa laysal qurbu huwa thumma bil makan bal bis sifat. Jadi Said Imran ini kan terlalu terburu-buru, dia nggak baca sampai ke belakang. Meniru di sini bukan meniru keuluhian dan kerububiyahan Allah, tapi ya ini hanya mengambil makna yang pantas kita tiru, ya, tasyabuh bi akhlaqi. Walaisal qurbu summa bil makan bal bis sifat, ya. Jadi itu bukan kemudian kita mengambil tempatnya Allah, kita kemudian menjadi Allah, gitu. Nah, ini yang disalahpahami oleh si Said Imran di bagian bawah ini, ya. Karena dia di bagian bawah mengatakan di bintang 1 itu di halaman 310, kaifa yakunu takhalluq bisamadiyah? Mana mungkin bisa bertakhalluq sama dia? Dia aja nggak ngerti, teman-teman. Imam Qushairi membahas takhalluq dengan samadiyah. Imam Ghazali juga bahas, ya, dalam kitab beliau Al-Maqsad Al-Asma, ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup, Sidi Musa. Baik, syukran Maulana, jazakumullah khair jazak. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan juga Maulana. Fadhal. Kalau sempat kita balas. Nggak ada datang pertanyaan Maulana. Belum ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup aja. Disimpulkan dulu Maulana. Ada satu nih, ya. Bagaimana cara menghidupkan malam, ya? Tidur dulu atau bangun terus? Yang pertama, niat kalau siang, kalau bisa tidur sejenak, walaupun cuma 10 menit, ya, maksimal 1 jam. Ya. Kalau malam, habis Isya, habis Tarawih, tidur dulu. Tidur, pasang alarm jam 2, atau jam setengah 2, pasti mulai lagi. Ya, kasih hak badannya, sebab ada yang mau bekerja. Ya. Nabi kan salah satu amalannya juga begitu, beliau tidur di awal malam, maka beliau memakruhkan, tidak suka berbicara as-samar, ya. Kalau di hadis itu ba'dal isya, setelah salat isya, begitu di hadis Imam Bukhari-nya. Tapi kan kita, ulama-ulama kita semenjak zaman salafus saleh, ya, Sayyidina Umar, kemudian membuat rukhsah. Kemudian sampailah zaman-zaman sekarang rukhsahnya bertambah. Tarawih dibuatnya sekarang di awal malam. Kalau dulu kan dibuatnya pertengahan malam atau di akhir malam. Dulu di Bekasi itu ada namanya Kiai Jailani, ya, orang Palembang, Al-Falimbani. Itu kalau buat sholatnya ya malam, jam 12 malam. Saya nggak tahu sekarang masih berlanjut atau enggak, ya. Artinya mereka tidur dulu, habis maghrib, rehat, tidur, nanti jam 11 mereka siap-siap datang ke pesantren, lalu mereka qiyamul lail.
Sebenarnya itu modelnya salafus soleh. Tapi kalau nggak sanggup ya bangun dulu di awal malam, tidur, kemudian bangun lagi di akhir malam. Jangan nonton pelawak lah ya, di waktu sahur itu nggak usah. Ya, kalau habis sahur zikir, habis sahur mungkin kita bertafakur lagi, atau lebih baik tidur sejenak, tidur ayam, kata orang dulu ya. Kita bisa seperti itu, wallahu a'lam ya. Tentang. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan berbuka yang sunnah itu baca doa dulu atau berbuka dulu ya? Ya berdoa. Jadi hadisnya kan dua. Tapi orang-orang yang gagal paham kan selalu karena sok mengerti ilmu tentang mendoifkan dan mensahihkan hadis, tapi nggak mengerti kaedah-kaedahnya secara komprehensif. Imam Abu Dawud menyebutkan dua hadis, dan dua hadis itu dinukil kembali oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, artinya ini layak diamalkan. Yang pertama, Allahumma laka sumtu. Ya, ini dibaca sebelum kita berbuka, sebelum kita makan, minum. Lalu setelah air masuk, kita bersyukur kepada Allah dan baca zahabaz zama'u wa tallatul uruku wa sabatal ajru insyaallah ya. Cara menerapkannya. Kenapa dua hadis ini ada muskilahnya, ada persoalannya, ketika digabung minimal dia menjadi hasan dua-duanya. Bukan seperti yang dikatakan di luar bahwa hadis lo malaka sumtu dhaif, enggak, itu tidak sahih ya.